Hai bro. Pada pelaksanaan rilis Bapak Kapolri kemarin disampaikan oleh beliau bahwa beliau tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras apabila anggota melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi. Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman media yang telah memberitakan secara masif sejak awal kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Mabes Polri. Dari berbagai narasumber, informasi-informasi yang logis maupun di luar nalar terus digali oleh teman-teman media ini menjadi satu karya jurnalistik yang kemudian disebarluaskan secara publik dan menuai respon dari tokoh-tokoh nasional, mulai dari menteri, mantan jenderal, serta pakar-pakar hukum. Sehingga kasus ini terus-menerus diikuti perkembangannya oleh masyarakat, yang pada akhirnya Pak Kapolri membentuk tim khusus di mana di dalamnya terdapat 5 jenderal senior. Ada juga Komnas HAM untuk mengungkap kasus ini agar menjadi terang benderang. Sekali lagi saya acungkan jempol untuk teman-teman media yang telah menggali informasi sehingga kasus ini mulai menemukan titik terang. Perkembangan terbaru, Irjen Verdi Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangka, saat ini ditahan di Makobrimob Kelapa II. Dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irsu, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Makobrimob Polri. Ini masih berproses, rekan-rekan. Sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Ada berita terbaru tentang pengakuan Baradae, orang yang disebut-sebut sebagai pelaku penembakan terhadap Brigadir J. Pernyataan ini disampaikan oleh kuasa hukumnya yang baru. Karena memang sebelumnya Baradae ini juga sudah didampingi oleh kuasa hukum. Tetapi kuasa hukumnya mengundurkan diri. Skenario yang terdahulukan adalah cerita omong kosong sebenarnya. Omong kosong. Bagian mananya, Pak Deo? Mungkin yang tembak-menembak itu seolah-olah tembak. Jadi yang nembak itu bukan Barada Eliezer? Dia sudah mengaku itu. Okay. Tapi skenario nggak begitu. Keadaan yang nyata tidak begitu. Tidak seperti yang terdahulu. Termasuk juga dengan dugaan pelecehan kepada istri Verdi Sambo? Itu belum kita dapat ceritanya karena di posisinya si Baradae tidak mengetahui itu. Jadi apa yang ingin diungkapkan ketika menjadi justice kolaborator? Kunci seperti apa? Tentunya yang akan diungkapkan adalah kejadian yang sebenar-benarnya yang terjadi, yang dialami, dilihat langsung oleh beliau, dan yang dilakukan oleh beliau. Oke. Dia akan ceritakan itu semuanya. Jadi kami tegaskan lagi perbincangan dari Pak Deo Lipa bahwa tidak ada adegan tembak-penembak di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Tidak begitu, ada. Ada? Okay. Ada. Tapi tidak seperti cerita yang sebelumnya. Seperti apa yang kemudian disampaikan sebenarnya yang terjadi?
yang sebenarnya terjadi adalah masuk ke wilayah penyidikan sekarang. Jadi kita juga tidak berani bicara. Dan yang menarik dari pernyataan Baradae ini adalah berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Pernyataan Baradae ini juga menjadi salah satu petunjuk agar kasus ini menjadi lebih terang benderang. Siapa otak dan pelaku penembakan Brigadir J? Yang saat ini ditunggu-tunggu adalah pernyataan dari istri Irjen Verdi Sambo, yang pada pemberitaan sebelumnya disebut-sebut menjadi korban pelecehan oleh Brigadir J dalam peristiwa 8 Juli 2022 itu. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Satu lagi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia, yaitu fakta sebenarnya apakah benar Brigadir J melakukan tindakan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, atau apakah memang ada skandal skandal jepit antara istri Irjen Verdi Sambo dengan Barada J. Ini akan menjadi berita menarik dan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kita berharap kasus ini segera terungkap dengan terang benderang dan memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup.